Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dokter Salma. Oke, seperti yang sudah kita woro-woro nih, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu nih, Mams. Bintang tamu kita adalah seorang psikolog anak yang sangat kondang di Palembang, ya. Mbak Eta dari Deneli Daycare, ya. Mungkin saya undang aja ya Mbak Etanya ya. Halo Mbak Eta, Hai dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Eta apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, Mbak Eta senang sekali bertemu kembali dalam satu frame. Sebelumnya kita pernah ya Mbak Eta ya, Ya, join bareng di dalam berapa channel. event? Iya, Iya, dalam berapa event malah ya. iya. Iya, sepertinya kita klik nih Mbak Eta. Nah, Mm-mm. saya yakin nih Mbak Eta ya, Mams di rumah Mm-mm. ini semuanya lah termasuk saya itu pengennya anaknya itu perkembangannya optimal ya Mbak Eta ya. Tapi Mm-mm. tidak tahu kan eh, apakah anak saya ini sudah optimal? Apa sudah Mm. normal ya perkembangannya Mm-mm. gitu? Apa sudah Mm-mm. optimal? Atau samakah dengan anak yang lain gitu kan? Mm-mm. Kira-kira Mbak Eta ada nggak cara yang bisa dilakukan Mams di rumah untuk menilai perkembangan ibunya? Apalah kira-kira yang bisa dilakukan ibu-ibu Oke, di rumah ya? oke, oke. Mm-mm. Oke Iya dok, Mbak Eta. jadi kalau buat moms di rumah, sebetulnya kalau kita mau tahu kira-kira nih anak kita berkembangnya sesuai nggak gitu ya, Iya, maka heeh. kita tuh Normal sebenarnya nggak? bisa normal nggak bisa membandingkan sama anak seusianya. Oke, Nah, heeh. jadi rata-rata anak seusianya dia itu udah bisa apa sih? Sebetulnya itu tuh yang Mhm. paling gampang lah ya, paling mudah karena nggak butuh alat, nggak butuh apapun, cuma butuh pengamatan gitu kan ya dok. Iya, heeh. Nah, misalnya nih anaknya usianya 3 tahun gitu ya. Nah, 3 tahun itu Mhm. umumnya anak-anak lain udah bisa apa? Oh, udah bisa lompat maju nih harusnya. Oh, udah Mhm. mulai bisa coret-coret dengan krayon Coret-coret, misalnya gitu iya, ya. heeh. Heeh. Oh, bahasanya Sepeda sudah roda jelas. 3 ya, heeh. Sepeda roda Roda tiga, terus 3. bahasanya juga udah Bah, mulai jelas. Kalimatnya iya. udah terdiri dari 4 kata di dalamnya. Nah, nanti kita bisa lihat nih, oh berarti anakku nih udah cukup sesuai karena misalnya dibanding anak yang lain tuh yang seusia dia tuh juga Mhm. kemampuannya kurang lebih sama. Nah, itu sih Iya, sebenarnya paling gampang ya, Dok. paling gampang bandingin dengan Paling anak yang gampang membandingin. seusianya, Iya. dibandingkan Kadang-kadang kan gitu kita kan punya rata-rata. sepupu gitu ya kan, Iya, anak-anak anaknya ade, anaknya kakak atau iya, tetangga gitu kan. Nah, itu anak juga bisa. komplek ya kan. Anak Nah, komplek. tapi ada kelemahannya nggak gitu? Kira-kira ada kelemahannya atau Iya, 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 keterbatasannya iya. nggak ya? Mm-mm. Nah, juga perlu hati-hati. Sebenarnya kelemahannya itu ketika yang kita bandingkan nih, anak ini kebetulan, misalnya gitu, kebetulan Mm-mm. eh, dia mencapai perkembangannya itu lebih dulu. Oke, Jadi, kebetulan si anak yang jadi sampel ini di atas rata-rata gitu ya. betul, betul. Jadi Jadi seolah-olah membuat anak kita tuh jadi di tampak bawah rata-rata. berbeda jauh, Ya. tampak berbeda jauh. Tapi setelah ternyata misalnya setelah dikonsultasikan gitu, dilihat lagi lebih Heeh. dalam, ternyata sebetulnya masih berada di range normal usianya. Nah itu sih kelemahannya Iya. itu ketika Kelemahan kita memang membandingkan mudah sama ya, tapi betul, bisa jadi kan setiap anak itu berbeda-beda ya, Mbak Eta ya betul dok, perkembangannya. betul. Heeh. Ada yang Mm-mm. perkembangannya bahasanya lebih menonjol, ada yang Lebih cepat, motoriknya, ya. betul, Jadi kalau kita membandingkan dengan anak lain juga bisa jadi anak lain itu mungkin memang motoriknya lebih bagus, tapi anak kita mungkin betul. bahasanya lebih bagus gitu ya, Mbak Bahasanya Eta. betul. Heeh. Jadi Nah, itu kan yang berbahaya. Karena bikin kita minder. kita jadinya nanti takutnya galau yang tidak tepat gitu. Galaunya tuh karena salah ngambil sampel. Iya. Salah ngebandingin sama anak yang itu tadi. Iya ya, apalagi kalau yang dilihat Iya, media betul sosial betul. anak selebritis atau siapa gitu kan memang udah ada skenario-nya atau apa gitu. Jadi memang Betul. bisa bikin down juga Ibu ya. betul. Heeh. Ibu-ibu jadi berpikir, "Oh, kok kayaknya jauh banget," gitu ya. Karena betul Mm-mm. kata Dokter Salma, sebetulnya apa yang ada di media sosial juga perlu disaring ya, Dok. Tidak semua tuh Iya. sesuai dengan usianya. Kadang-kadang beberapa tuh ketinggian dalam arti misalnya
anak usia di bawah 2 tahun udah diajarin meronce. Sebenarnya kan itu susah banget ya untuk anak usia 2 Iya, tahun ya. tuh. Heeh. Masukin biji-biji itu kan sebetulnya bukan target. Tapi kalau kita lihat misalnya kok oh tapi dia anaknya belum 2 tahun udah bisa. Nah, itu kadang-kadang jadi pressure gitu, jadi tekanan untuk Jadi orang tua tekanan. dari Iya. iya jadi moms di rumah gitu. Jadi memang harus Oh, hati-hati kalau membandingkan. iya. Jadi Mbak Eta, ada nggak Iya dong. cara cara lain gitu Mm-mm, loh yang lebih mm-mm, direkomendasikan gitu, yang lebih mm-mm. baik, yang lebih akurat lah istilahnya ya untuk Akurat ya. menilai ya, untuk akurat dan terpercaya menilai perkembangan anak kita. Heeh. Ya, kalau misalnya untuk screening tumbuh kembang, yang lebih disarankan ya memang ke profesional. Dalam hal ini kan bisa ke dokter anak, juga bisa ke psikolog anak, juga bisa. Karena Iya, kan kalau kita sebetulnya punya alat yang sudah terstandarisasi ya dok, jadi iya, sudah berdasarkan uji, kemudian sudah apa namanya itu mistarnya itu sesuai gitu. Jadi alat ukur yang iya. digunakan itu sudah sangat sesuai. Kemudian nih Mm-mm. skillnya, jadi kan ketika mengobservasi anak itu nggak semua bisa. Kadang-kadang ibu berpikirnya kayaknya bisa, tapi ternyata tidak bisa. Nah, kayak objektivitasnya itu kan lebih Iya, baik kalau dilakukan oleh orang profesional. Nah, sebetulnya yang enggak ada kalau konflik mau of pasti interest ya di situ ya. betul betul Jadi nggak ada lebih objek. dinaik-naikin diturun-turunin gitu nilainya dinaik-naikin diturun-turunin nggak ada. Iya, biar laporan ke Eh, bapaknya bagus gitu ya. benar kayak oke. Oke, Ya jadi kalau memang dengan kita jadi lebih up dan lebih detail sih sebenarnya dok kalau misalnya bisa ke profesional karena kan iya, misalnya tuh dia bisa nggak cuma bilang oke perkembangannya itu sesuai dengan usianya tapi bisa sampai bilang misalnya perkembangan motoriknya itu setara dengan anak usia berapa gitu misalnya iya. dengan usia kronologisnya 3 tahun motorik kasarnya di usia berapa bahasanya di usia berapa gitu-gitu jadi Sampai target sedetail stimulasinya tuh itu jadi ya. tepat. Iya, Jadi target stimulasinya juga jadi tepat gitu. lebih terarah dan lebih detail Lebih terarah. ya. Tuh. Lebih terarah dan misalnya mungkin oh ini terlambat di sektor motorik nih, tapi bahasa sudah bagus gitu. Dan Ya, mungkin juga disertai dengan solusinya kali ya daripada mama iya pusing sendiri program-program yang ya. betul dok, program-program Uh, yang bisa uh, dilakukan di rumah oleh moms atau dad di iya, rumah kan juga lengkap dan disertai sesuai. saran-sarannya. Iya. Iya, Jadi memang lebih baik kita menemukan sunnah Rasul juga serahkan pada ahlinya kata Rasul ya. betul. Kalau tidak Jadi memang diserahkan alihnya malah hancur lah gitu. Ya. hancurlah negara. Gimana sih ya. Ada Mbak caranya supaya perkembangan anak itu optimal? Jadi perkembangan seorang anak itu kan memang tiga faktor yang pengaruhin ya. Pertama adalah Iya, genetik, yang kedua adalah nutrisi. Genetik itu nutrisi. keturunan ya. Ya, Kedua adalah nutrisi, yang ketiga adalah stimulasi. Kalau stimulasi genetik itu betul. hanya 10%. Hanya Mm-mm. 10% Mm-mm. ya Mams ya yang mempengaruhi kalau memang orang tuanya pinter. Kemungkinan anaknya pinter itu hanya 10%. Yang 10%. 90% Betul dok, adalah betul. iya. Yang 90% adalah nutrisi dan stimulasi. Jadi kita balik. Betul. Seandainya orang tuanya biasa-biasa saja, bukan berarti anaknya pun ditakdirkan menjadi biasa-biasa saja. Biasa. Jadi masih ada 90% kemungkinan anaknya cemerlang. Tergantung Iya, bagaimana moms memberi nutrisi dan stimulasi ya. Nah, betul. Heeh, karena nutrisi sudah kita kupas tuntas, hari ini kita mengupas tuntas tentang stimulasi. Makanya stimulasi. menghadirkan Mbak Eta di sini, ahlinya stimulasi. Karena gini loh Mbak Eta, moms di Iya, rumah itu kan mungkin karena kesibukan yang lain juga ya, atau mengurus betul. anak yang lain, harus mengurus suami, sebagian mengurus usaha. Pengennya tuh, nih anak aku tolong distimulasi, kuserahkan Mm, padamu. mm, Seperti itu, mm, berapapun aku mm. bayar, yang penting anakku distimulasi. Kira-kira seperti itulah. Uh, Gimana sih Mbak Eta stimulasi yang baik Caranya untuk ya. perkembangan anak? Iya. Uh, Oke, Dok. Sebetulnya idealnya nih, mom semua anak-anak tuh di bawah usia 5 tahun, stimulasinya itu sudah cukup di rumah. Artinya tuh lewat bermain, interaksi dengan orang tuanya, terlibat dalam kegiatan sehari-hari, itu tuh sebetulnya sudah cukup kalau untuk menstimulasi anak-anak di usia di bawah 5 tahun tadi ya. Atau sih sebenarnya ya, kita sering sebutnya sebagai anak prasekolah ya dok. iya. Jadi usia antara batita kemudian balita gitu. Itu sebetulnya di rumah saja sudah cukup asal catatannya tadi. Jadi orang tua secara
aktif gitu ya, merancangkan kegiatan, melibatkan anaknya dalam kegiatan keseharian. Nah, itu sebetulnya sudah bagian Iya. dari stimulasi. Mungkin Kalau dikemas misalnya, dalam yang lebih fun gitu ya, dikemas dengan betul, suasana yang karena lebih menyenangkan ya. bermain, Iya, kuncinya, oh kata iya iya kuncinya bermain. adalah bermain. Bermain. Ha, karena Heeh. dunianya anak usia prasekolah adalah bermain. Justru dari bermain itu dia membangun kemampuan yang nantinya dipakai saat sekolah, saat belajar gitu. Jadi Mm-mm. bukan usia di bawah 5 tahun udah langsung apa namanya belajar baca tulis itu boleh, tapi kalau dengan catatan anak-anak itu sudah punya basic, sudah punya dasar sebelumnya gitu. Nah, dasarnya Iya. tuh apa sih sebetulnya, motor untuk belajar menulis aja. Untuk belajar menulis aja tuh kan rangkaiannya ada panjang, Dok. Jadi Mm-mm. anak-anak harus dilatih kekuatan jarinya, harus dilatih membedakan bentuk dulu. Kalau dia nggak bisa bedain Mm-mm. bentuk, dia kan kesulitan bedain antara huruf A sama B, atau yang lebih Iya. lebih apa mirip lagi P sama Q. Itu kan beda-beda cuma arah kan, arah kanan kiri gitu kan. Nah, Mbak sebenarnya dari Eta, kegiatan sehari-hari saya F dan V aja sampai sekarang masih bingung Mbak Eta. tuh, mana yang F, mana yang P ya. Nah, Iya sebenarnya nggak? itu jadi kadang orang tua tuh dia skip di area apa namanya menyiapkan basicnya, menyiapkan dasarnya, tapi kayak ujuk-ujuk nih langsung dikenalin ini A, B, C, D, E tanpa sebelumnya Mm-mm. dia belajar yang lebih dasar, misalnya membedakan bentuk, oh ada segitiga, ada segi empat, oh ada lingkaran. Nah, Mm-mm. itu kan sebenarnya dasar dari huruf gitu. Jadi Huruf. sebenarnya dari kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa. Cuma kalau tadi pertanyaan dokter Salma kan, lalu bagaimana kalau nggak punya waktu lagi kan, seperti itu. Iya. Heeh. Heeh. Nah, sebenarnya itulah kenapa DDC hadir, dok. Jadi Heeh. kan sebelum membangun DDC ini aku sempat praktek 5 tahun dan selalu permasalahannya itu mentok di situ. Anak butuh stimulasi, orang tua nggak ada Stimulasi. waktu. Iya, Mm-mm. selalu mentok di situ. Iya. Akhirnya aku pikir DDC ini, Dental Daycare ini dibangun untuk menjadi partner. Jadi apa yang misalnya kita bisa berbagi peran nih sedikit-sedikit ya. Apa yang Mm-mm. daripada nggak distimulasi kan, kalau dokter Salma sama dokter Desti bilang kan ini nggak bisa balik nih, kita nggak bisa diulang Iya, kan, nggak bisa diulang. Heeh. masanya ini tuh nggak bisa ditebus gitu 1000 kan. hari, iya. Makanya Mm. makanya sebetulnya kita sebenarnya Dental Daycare punya program untuk bisa mengawal kegiatan stimulasi moms and dad di rumah. Nah, Oh iya, kita tuh jadi kita punya program namanya Daily Home Program. Itu semua disiapin, modulnya, cara mainnya, alat bahannya. Jadi bener-bener moms and dad di rumah tuh tinggal ngelakuin gitu. tinggal ngejalanin. Jadi bukan Tinggal sekedar ngejalanin. di penitipan anak gitu, tapi selama dititipkan selama di sana juga sudah distimulasi, kemudian ketika di Stimulasi. rumah dilanjutkan Mm-mm. lagi gitu. Jadi lebih Betul. Tapi sih dok, sebaiknya ya, maksudnya sesibuk apapun, selalu sempatkan waktu lah untuk bisa main ya, main sama anak. Karena kan main itu tidak hanya menstimulasi, tapi menguatkan bonding antara orang tua dengan iya, anak gitu. Jadi ikatan anak ini emosi. merasa dicintai. Iya. Jadi Mm-mm. asahnya itu dapat ya. Kan kemarin kita bicara Nah, kalau modal dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan itu asah, asih, asuh asih ya. dan Jadi dengan kita nah, bermain, anak itu sudah dapat sebenarnya dapat asihnya dapat dapat, asa, dapat asih. diasahnya dapat Betul. semuanya. Jadi memang harus disempatkan, jangan berharap terlalu Betul. banyak sama orang lain, harus kita Betul. sendiri ya.